Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari baru saja merangkak naik, menyinari atap-atap rumah di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran kota. Burung-burung berkicau, suara ayam berkokok terdengar bersahutan, dan semilir angin menyapa dengan lembut. Di sebuah rumah cat krem dengan halaman kecil yang ditumbuhi beberapa pot bunga, terlihat seorang wanita muda sibuk di dapur. Dialah Nia, wanita berusia 28 tahun, berwajah teduh dengan senyum hangat yang hampir tak pernah hilang meski hatinya sering lelah. Nia adalah sosok wanita sederhana yang selalu berusaha menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Rambutnya panjang dan hitam pekat. Sering ia ikat rapi agar tidak mengganggu saat ia memasak atau mengurus pekerjaan rumah. Matanya indah, namun di dalamnya selalu tersimpan kelelahan yang jarang orang lihat. Nia bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang ibu bagi Putri, gadis kecil berusia 6 tahun yang menjadi alasan terbesarnya untuk terus bertahan dan berjuang. Di meja makan, sudah tersaji nasi hangat, sayur bening bayam dengan jagung manis, sambal terasi, dan tempe goreng kesukaan Ari, suaminya. Semua ia siapkan sejak subuh. Meski ia tahu terkadang Ari tidak pernah benar-benar menghargai usaha kecil itu. Nia menata meja makan dengan hati-hati, lalu melirik ke arah jam dinding. Jarum pendek menunjuk angka 6, sementara jarum panjang sedikit melewati angka 12. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan rasa kesal yang selalu datang setiap pagi. Putri, ayo nak, sudah waktunya sarapan. Nanti terlambat sekolah, panggil Nia dengan suara lembut dari dapur. Tak lama kemudian, dari kamar mungil yang dihiasi tirai bergambar karakter kartun, muncul seorang gadis kecil dengan rambut diikat 2 ekor kuda. Dialah Putri, anak sematawayang Nia dan Ari. Wajahnya polos, matanya bulat dan berkilau penuh keceriaan. Di usianya yang masih sangat muda, Putri sudah mengerti arti kesabaran. Sebab ia sering melihat ibunya menahan tangis atau pura-pura tersenyum ketika ayahnya bersikap dingin. Iya, Ma. Putri udah siap, ucapnya sambil membawa tas kecil warna pink di pundaknya. Nia tersenyum melihat putrinya. Ia mendekat, merapikan pita rambut Putri, lalu mencium kening anaknya dengan penuh kasih sayang. Anak mama cantik sekali hari ini. Ayo, kita makan dulu. Nanti mama antar ke sekolah. Putri tersenyum senang. Ia duduk di kursi, lalu mulai menyendok nasi ke piringnya. Ayah belum bangun ya, Ma? Tanyanya polos. Pertanyaan itu membuat hati Nia tercekat sejenak. Ia menoleh ke arah kamar utama yang pintunya masih tertutup rapat. Dalam hatinya ia tahu, Ari sudah bangun sejak tadi. Suaminya sedang sibuk dengan ponselnya, entah apa yang selalu ia lakukan setiap pagi. Nia tahu Ari sering membuka pesan atau panggilan telepon secara sembunyi-sembunyi, tetapi ia berusaha mengabaikan firasat itu. Ayah sebentar lagi keluar. Nak, kita makan duluan aja, ya? Jawab Nia, menutupi keresahan di balik senyumnya. Tak lama kemudian, pintu kamar terdengar berderit. Seorang pria tinggi, berkulit sawo matang, dengan wajah tampan meski sering terlihat angkuh, keluar dengan langkah malas. Dialah Ari, suami Nia, ayah dari Putri. Usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya tegap, dan penampilannya selalu rapi. Dari luar, Ari terlihat seperti suami idaman. Namun Nia tahu betul, sikap dinginnya sering membuat rumah tangga mereka terasa asing. Pagi, ucap Ari singkat, tanpa senyum, lalu duduk di kursi meja makan sambil meraih ponselnya lagi. Pagi, yah, sapa Putri riang, matanya berbinar berharap ayahnya membalas dengan kehangatan. Namun Ari hanya mengangguk pelan tanpa menatap anaknya. Hati Nia kembali mencelos. Ia berusaha menutupi rasa kecewa itu dengan menuangkan air teh hangat ke gelas suaminya. Ini, yah, teh hangat kesukaanmu, katanya lirih. Ari hanya mendengus kecil, lalu menyendok nasi dengan cepat. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada tatapan lembut seperti dulu. Semua terasa hambar. Putri yang duduk di sampingnya hanya menunduk. Tak mengerti mengapa ayahnya sering begitu. Makan pagi itu berlangsung dalam keheningan. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar sesekali. Sesudah selesai makan, Ari bangkit lebih dulu. Ia mengambil kunci motor dari meja, lalu berdiri sambil merapikan kemeja biru yang ia kenakan.
Aku berangkat kerja dulu. Jangan lupa bayar tagihan listrik hari ini, uangnya sudah aku ambil dari laci kemarin. Ucapnya datar. Nia hanya bisa mengangguk. Iya, yah, hati-hati di jalan, katanya pelan. Meski hatinya perih karena suaminya lebih sibuk mengurus urusan luar rumah ketimbang sekadar menyapa hangat istri dan anak. Putri berlari kecil menghampiri ayahnya, lalu meraih tangannya. Ayah, semangat kerja, ya? Katanya dengan senyum tulus. Ari menoleh sebentar, tersenyum tipis, lalu mengusap kepala Putri sebentar. Itu pun hanya sekilas sebelum ia melangkah keluar. Bunyi pintu tertutup terdengar nyaring, meninggalkan keheningan lagi di dalam rumah. Putri menatap ibunya dengan tatapan penuh tanya. "Ma, kenapa ayah kayak nggak sayang sama kita lagi, ya?" Tanyanya polos. Nia tercekat. Pertanyaan itu menghujam hatinya. Ia tersenyum paksa, lalu mengusap kepala putrinya dengan lembut. "Bukan begitu, Nak. Ayah sayang kok sama kita. Cuma, ayah lagi sibuk aja. Nanti kalau Putri sudah besar, Putri pasti mengerti." Putri mengangguk pelan, meski ia tidak benar-benar mengerti. Lalu ia memeluk erat ibunya. "Nggak apa-apa, Ma. Putri kan masih punya Mama. Mama jangan sedih. Ya, Putri bakal jagain Mama terus." Nia tak kuasa menahan air matanya. Ia memeluk erat putrinya sambil menutup mata, merasakan betapa polosnya anak sekecil itu sudah bisa menenangkan ibunya. Hari-hari Nia selalu diisi dengan rutinitas yang melelahkan. Pagi mengurus rumah, menyiapkan sarapan, mengantar Putri sekolah, lalu mengurus toko kecil peninggalan almarhum ayahnya. Toko kelontong itu menjadi sumber penghasilan utama keluarga, meski sering Ari mengaku semua itu hasil kerja kerasnya. Padahal, semua jelas berasal dari jerih payah Nia. Di toko, Nia berinteraksi dengan para pelanggan dengan ramah. Ia selalu melayani dengan senyum, meski hatinya kadang gelisah. Sebagian tetangga memandangnya sebagai wanita yang sabar dan patut diteladani. Namun di balik itu, Nia menyimpan luka batin yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Sore hari, setelah menjemput Putri dari sekolah, mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. Putri suka bercerita tentang apa yang ia alami di sekolah, tentang teman-temannya, tentang gurunya yang baik, atau sekadar tentang gambar yang ia buat di kelas. Setiap cerita Putri menjadi penghiburan tersendiri bagi Nia. Di tengah kerapuhan rumah tangga, hanya Putri yang membuatnya merasa masih memiliki alasan untuk tersenyum. Malam hari, saat semua pekerjaan selesai dan Putri sudah tertidur pulas, Nia sering duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap foto pernikahannya dengan Ari yang terpajang di dinding. Wajah mereka berdua dulu begitu bahagia, penuh cinta, penuh harapan. Namun kini, senyum itu hanya tinggal kenangan. Nia bertanya dalam hati, apakah cinta bisa hilang begitu saja? Atau memang sejak awal aku terlalu buta untuk percaya? Air mata seringkali mengalir tanpa ia sadari. Namun setiap kali mengingat Putri, Nia menghapus air mata itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat. Demi Putri." Hari berganti, dan kehidupan rumah tangga Nia terus berjalan dengan ritme yang hampir sama. Dari luar, keluarga kecil itu tampak seperti keluarga sederhana yang bahagia, namun kenyataannya tidak semanis yang terlihat. Nia selalu bangun lebih awal dibandingkan Ari. Seringkali, bahkan sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah terjaga. Kebiasaan ini ia bawa sejak masih gadis, ketika ia terbiasa membantu orang tuanya mengurus toko kelontong kecil di depan rumah. Kini, setelah menikah, kebiasaan itu tetap ia jalani. Bahkan semakin ia tekuni karena ia tahu tanggung jawabnya jauh lebih besar. Ia harus menjadi istri, ibu, sekaligus penopang kehidupan rumah tangganya. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan, Nia duduk sebentar di ruang tamu. Di pangkuannya ada sebuah buku catatan tebal. Di sana ia menuliskan semua pengeluaran dan pemasukan setiap hari. Mulai dari hasil penjualan toko, biaya belanja harian, uang sekolah Putri, hingga cicilan kecil yang harus ia bayar setiap bulan. Ia menulis dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlewat. Harus benar-benar diatur, supaya tabungan buat Putri sekolah nanti tetap ada. Gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa masa depan anaknya adalah hal terpenting. Putri sering berkata ingin menjadi dokter, kadang juga guru, bahkan pernah bilang ingin menjadi perancang busana. Bagi Nia, apapun cita-cita anaknya nanti,
Yang terpenting adalah Putri bisa sekolah setinggi-tingginya. Sementara itu, Ari masih terlelap di kamar. Ia jarang ikut bangun pagi, kecuali ada urusan penting. Baginya, semua urusan rumah sudah diurus Nia, jadi tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Bahkan toko kelontong pun, meski seharusnya menjadi usaha keluarga, nyaris sepenuhnya diurus oleh Nia seorang diri. Setelah mengantar Putri ke sekolah, Nia menuju tokonya. Toko itu tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan etalase kaca, rak berisi barang kebutuhan sehari-hari, dan meja kayu kecil untuk kasir. Namun, toko itu adalah sumber penghidupan mereka. Setiap hari orang-orang sekitar datang membeli beras, gula, sabun, minyak goreng, hingga jajanan kecil untuk anak-anak. Nia melayani semuanya dengan senyum tulus. Ia tidak pernah memperlihatkan rasa lelah atau kesedihan di hadapan orang lain. Bahkan banyak tetangga yang suka datang sekadar bercerita atau curhat kepadanya, karena mereka merasa nyaman dengan sikap ramah Nia. Nia, kamu rajin sekali. Dari dulu saya lihat kamu yang paling sibuk di rumah, kata Burini, salah satu tetangga yang sering belanja di tokonya. Nia hanya tersenyum. Namanya juga ibu rumah tangga, Bu. Kalau nggak begini, keluarga makan apa nanti? Burini mengangguk, lalu menambahkan dengan suara sedikit lebih pelan, Ari jarang kelihatan ya, nih. Padahal kan usaha ini juga milik dia. Pertanyaan itu membuat hati Nia sedikit perih. Namun ia tetap tersenyum, berusaha menutupi rasa kecewa. Iya, Bu. Ari sibuk kerjaan di luar, jadi saya yang jaga toko. Jawabnya singkat. Padahal, dalam hatinya, ia tahu Ari tidak pernah benar-benar sibuk seperti yang ia katakan pada orang-orang. Suaminya lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, nongkrong, atau entah mengurus hal lain yang Nia sendiri tidak tahu. Siang itu, setelah toko sedikit sepi, Nia duduk sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Ia membuka kembali buku catatannya. Beberapa lembar uang kertas ia hitung dengan hati-hati. Senyumnya tipis, karena meski tidak banyak, ia merasa bersyukur hasilnya cukup untuk menutupi kebutuhan harian. Namun tiba-tiba, Ari masuk ke toko dengan langkah cepat. Wajahnya tampak serius, meski matanya sedikit berkilat. Nih, aku butuh uang, katanya singkat tanpa basa-basi. Nia menoleh, sedikit terkejut. Uang buat apa? Yah? Kan tadi pagi sudah ambil dari laci. Tanyanya hati-hati. Aku perlu tambahan. Ada teman ngajak investasi kecil-kecilan. Katanya hasilnya cepat balik. Lumayan, bisa buat nambah tabungan, ucap Ari, terdengar berapi-api. Nia terdiam. Ia sudah sering mendengar Ari berbicara soal investasi atau usaha, tapi sejauh ini tidak pernah ada hasil nyata. Uang yang diberi Nia sering habis begitu saja, tanpa penjelasan jelas. Namun sebagai istri, ia selalu berusaha percaya. Aku harus hitung dulu. Yah, uang di toko ini kan buat belanja barang lagi. Kalau diambil semua, nanti kita nggak bisa kulakan lagi, jawab Nia dengan suara lembut. Ari mendengus kesal. Kamu selalu begitu. Nih, aku kan suamimu. Apa kamu nggak percaya sama aku? Aku ini kepala keluarga. Masa mau pakai uang aja harus minta izin ke kamu? Perkataan itu menusuk hati Nia. Ia terdiam, menunduk. Dalam batinnya, ia ingin berkata bahwa semua uang itu sebenarnya hasil jerih payahnya sendiri. Bahwa toko ini adalah peninggalan orang tuanya. Dan bahwa selama ini Ari lebih banyak menghabiskan uang ketimbang menghasilkan. Tapi kata-kata itu ia telan bulat-bulat. Ia tidak ingin ada pertengkaran. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengambil beberapa lembar uang dari laci kasir, lalu menyerahkannya pada Ari. Ini, yah, tapi tolong, jangan dihabiskan sia-sia. Kita masih punya kebutuhan lain. Ari meraih uang itu dengan cepat, tanpa menatap istrinya. Iya. Iya, kamu terlalu khawatir. Nanti aku kasih hasilnya, katanya sambil melangkah keluar. Nia hanya bisa menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Di dalam hatinya, ia berdoa, semoga kali ini Ari benar-benar memanfaatkan uang itu untuk kebaikan, bukan hanya untuk kesenangan semata. Sore harinya, Nia menjemput Putri di sekolah. Putri tampak ceria, berlari kecil ke arah ibunya sambil membawa kertas berisi gambar. Mama, lihat, ini gambar rumah kita. Ada mama, ayah, sama Putri. Putri bikin tadi di kelas.
Nia tersenyum, matanya berkaca-kaca melihat gambar sederhana itu. Di sana, Putri menggambar sebuah rumah dengan halaman kecil, dan 3 orang yang tersenyum berdiri di depannya. Bagus sekali, sayang. Mama seneng banget. Putri memeluk ibunya erat. Pokoknya Putri pengen rumah kita selalu bahagia. Nggak boleh ada yang sedih. Nia menahan tangisnya. Anak sekecil itu tidak tahu bahwa ibunya sering menangis diam-diam di malam hari. Ia hanya bisa mengangguk, mengelus kepala Putri, dan berkata dalam hati, "Demi kamu, Nak, Mama akan selalu berusaha tersenyum." Malam itu, setelah makan malam, Nia duduk kembali di ruang tamu. Ia menatap buku catatan keuangannya yang kini makin tipis. Sisa uang yang ada semakin sedikit, karena sebagian besar sudah diambil Ari. Kalau terus begini, apa nanti cukup buat bayar sekolah Putri? Gumamnya pelan. Ia merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia ingin terus percaya pada suaminya, karena ia tahu itu kewajiban seorang istri. Namun di sisi lain, hatinya mulai ragu. Ari semakin jarang bercerita, semakin jarang di rumah, dan semakin banyak mengambil uang tanpa penjelasan. Nia merapatkan selendang di bahunya, lalu menatap wajah Putri yang tertidur di kamar. Senyum kecil terbit di bibirnya. Mama nggak boleh nyerah. Mama harus tetap kuat. Demi Putri. Namun jauh di dalam hatinya, Nia mulai sadar bahwa dirinya sendirilah yang sebenarnya menjadi penopang keluarga. Bukan Ari, bukan siapa-siapa. Hanya dirinya. Hari-hari terus berlalu, dan Nia mulai merasakan perubahan nyata pada sikap Ari. Jika dulu, meski sering bersikap dingin, suaminya masih mau makan bersama keluarga atau bercanda dengan Putri, kini semua itu hampir hilang sama sekali. Ari semakin jarang pulang tepat waktu, bahkan sering tidak memberi kabar hingga larut malam. Awalnya Nia mencoba memaklumi. Ia berpikir, mungkin memang pekerjaan Ari sedang banyak. Ia tahu suaminya selalu ingin terlihat lebih sukses di mata orang lain, sehingga Nia berusaha menutup telinga dari bisikan hati yang mengatakan ada sesuatu yang salah. Namun, semakin hari tanda-tanda itu makin jelas. Suatu malam, Nia duduk di ruang tamu sambil menunggu. Jam dinding sudah menunjuk pukul 11 malam, tapi Ari belum juga pulang. Di meja makan, makanan yang ia siapkan sejak sore sudah dingin. Nia duduk dengan resah, menatap layar ponselnya yang kosong tanpa pesan dari suaminya. Putri sudah lama tertidur di kamarnya, memeluk boneka kecilnya dengan tenang. Hanya Nia yang masih terjaga. Hatinya gelisah. Kenapa akhir-akhir ini Ari selalu pulang malam? Kenapa tidak pernah memberi kabar? Pikirnya. Beberapa kali ia mencoba menekan nomor ponsel Ari, namun panggilannya tidak pernah diangkat. Kadang malah langsung masuk ke pesan suara. Hatinya semakin gundah. Akhirnya, sekitar pukul 11:30 malam, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian pintu terbuka, dan Ari masuk dengan wajah lelah namun tidak tampak bersalah. "Kamu belum tidur?" tanyanya singkat sambil melepas sepatu. Nia mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. "Aku nungguin kamu." "Yah? Kenapa pulangnya larut sekali?" "Aku khawatir." Ari menghela napas panjang, lalu berjalan menuju kamar tanpa menatap istrinya. "Jangan khawatir berlebihan. Nih, aku kerja. Aku lakukan ini juga buat keluarga." Nia berdiri terpaku. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi entah mengapa justru terasa hampa. Ia menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar, lalu perlahan air mata menetes di pipinya. Keesokan paginya, Putri duduk di meja makan sambil menggambar di atas kertas kosong. Anak kecil itu selalu ceria, tapi sesekali ia melontarkan pertanyaan yang membuat Nia sulit menjawab. "Mama, kenapa ayah jarang di rumah? Ayah nggak suka sama kita, ya?" Tanyanya polos sambil mewarnai gambar rumah kecil dengan krayon. Nia tercekat, hampir tidak bisa bernapas mendengar pertanyaan itu. Ia menunduk, lalu mengusap kepala Putri. "Bukan begitu, sayang. Ayah sibuk kerja. Ayah sayang kok sama Putri. Hanya saja, mungkin ayah lagi banyak pikiran." Putri berhenti menggambar, lalu menatap ibunya dengan wajah polos. "Tapi Putri kangen sama ayah. Putri pengen ayah jemput sekolah kayak teman-teman Putri. Soalnya teman-teman suka dijemput sama ayahnya." Nia tidak sanggup menahan air matanya lagi.
Ia cepat-cepat mengalihkan pandangan agar Putri tidak melihatnya menangis. Ia lalu tersenyum paksa dan berkata, "Nanti kalau ayah nggak sibuk, pasti ayah jemput. Sekarang, ayo kita siap-siap berangkat sekolah dulu, ya?" Hari-hari berikutnya, perubahan Ari semakin nyata. Ia mulai lebih sering memperhatikan penampilannya. Jika dulu Ari cukup dengan kemeja seadanya, kini ia selalu memakai parfum baru, menata rambutnya dengan pomade, dan membeli baju-baju mahal. "Ayah ganteng banget sekarang," komentar Putri polos suatu sore ketika melihat ayahnya hendak keluar rumah dengan kemeja baru. Ari tersenyum sekilas, lalu meraih jaketnya. "Iya dong, Putri. Ayah harus tampil keren." Nia hanya bisa diam. Ia memperhatikan suaminya dengan hati yang semakin curiga. Untuk siapa sebenarnya ia berdandan seperti itu? Untuk pekerjaan? Atau untuk orang lain? Malam-malam Ari pulang makin larut. Kadang ia pulang dalam keadaan bau alkohol, meski berusaha menutupinya dengan parfum. Kadang ia pulang dengan wajah penuh senyum yang bukan untuk istri dan anaknya. Nia semakin yakin ada yang disembunyikan suaminya. Puncaknya terjadi ketika suatu sore Nia sedang menjemput Putri dari sekolah. Saat mereka melewati sebuah kafe kecil di dekat jalan utama, Putri tiba-tiba menunjuk ke arah dalam kafe. "Ma, itu kayaknya ayah deh," katanya dengan suara kaget. Nia menoleh cepat. Dari balik kaca besar kafe, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Ari. Suaminya duduk di sebuah meja, mengenakan kemeja rapi, dan terlihat tertawa lepas. Yang membuat Nia terperangah, di depannya ada seorang wanita muda cantik dengan rambut terurai, memakai gaun elegan. Mereka tampak begitu akrab, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Jantung Nia berdegup kencang. Kakinya terasa lemas, hampir tidak sanggup berdiri. Ia cepat-cepat menarik tangan Putri, mengajaknya pergi sebelum anak itu semakin banyak bertanya. Sepanjang perjalanan pulang, Nia tidak bisa berhenti gemetar. Apa benar yang kulihat tadi? Kenapa Ari bisa bersama wanita lain? Siapa dia? Namun di depan Putri, ia tetap berusaha tenang. Ia tidak ingin anaknya yang masih polos itu mengetahui sesuatu yang terlalu berat untuk usianya. Malam harinya, Ari pulang dengan wajah biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat bersiul kecil saat masuk rumah. Nia menatapnya dari ruang tamu dengan hati yang penuh luka. "Ari," panggil Nia lirih. Ari menoleh. "Iya." Nia menggigit bibirnya, menahan pertanyaan yang ingin sekali ia lontarkan. "Siapa wanita itu? Kenapa kamu bersamanya?" Namun, pada akhirnya, kata-kata itu hanya mengendap di tenggorokannya. Ia takut. Takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan hatinya. "Tidak, nggak apa-apa. Aku cuma mau tanya kamu sudah makan apa belum?" ucap Nia akhirnya, menutupi gejolak hatinya. Ari mengangguk singkat. "Sudah." Ia lalu masuk ke kamar, meninggalkan Nia seorang diri dengan hati yang hampir hancur. Nia menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Dalam hati, ia tahu, Ari bukan lagi suami yang dulu. Ada sesuatu, atau seseorang, yang telah mengubahnya. Dan perubahan itu membuat rumah tangganya perlahan retak. Hari-hari Nia semakin penuh dengan tanda tanya. Ia bukan hanya melihat perubahan Ari dalam sikap, tetapi juga dalam kebiasaan sehari-hari. Suaminya kini selalu sibuk dengan ponselnya, seolah dunia di layar kecil itu jauh lebih penting dibandingkan keluarga di depannya. Jika dulu Ari sering meninggalkan ponselnya di meja atau tempat tidur tanpa khawatir, kini ponsel itu tak pernah lepas dari tangannya. Bahkan ketika mandi, ia membawa ponselnya masuk kamar mandi. Nia pernah coba bercanda. "Yah, kenapa sekarang ponsel dibawa kemana-mana? Takut diambil orangnya?" Ari hanya tersenyum tipis. "Sekarang banyak urusan penting. Nih, aku harus selalu siap kalau ada telepon." Jawaban itu membuat hati Nia semakin resah. Malam itu, ketika Ari sudah tertidur, Nia duduk di samping tempat tidur dengan mata yang tak bisa terpejam. Hatinya dipenuhi rasa penasaran. Ponsel Ari tergeletak di meja, dan untuk sesaat ia tergoda untuk mengambilnya. Tangannya gemetar saat hendak meraihnya. Namun seketika Ari bergumam dan berguling, membuat Nia buru-buru menarik tangannya kembali. Ia tidak jadi membuka ponsel itu. Dalam hati, ia menegur dirinya sendiri. "Aku bukan tipe istri yang suka mengintai. Aku masih percaya sama Ari, meski entah sampai kapan."
Air matanya kembali mengalir. Perubahan lain pun semakin nyata. Ari mulai memakai parfum baru dengan aroma kuat, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia juga membeli beberapa kemeja baru dan sepatu bermerek mahal. Yah, kok belanja baju terus? Padahal kita harus hemat buat tabungan sekolah Putri, tegur Nia suatu sore. Ari hanya menjawab singkat, namanya juga kerja, nih. Aku harus tampil rapi. Lagi pula ini uangku sendiri. Kenapa kamu protes? Nia terdiam. Uangku sendiri? Padahal ia tahu hampir semua penghasilan mereka berasal dari usahanya, dari jerih payahnya mengelola toko kecil peninggalan almarhum ayahnya. Tapi ia menahan diri, tak ingin memperkeruh suasana. Bisikan-bisikan dari luar pun mulai masuk. Suatu pagi, ketika Nia sedang berbelanja di warung dekat rumah, salah satu tetangganya, Bu Sari, menghampirinya dengan wajah ragu. Nia, maaf kalau saya salah ngomong, ya. Tapi beberapa hari ini saya dengar kabar kurang enak tentang Ari. Nia langsung menegang. Kabar apa, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Bu Sari terlihat tak enak hati. Saya nggak bermaksud campur urusan keluarga orang. Tapi katanya, Ari sering terlihat di luar sama seorang perempuan muda. Kemarin ada yang lihat mereka makan bareng di restoran kota. Wajah Nia seketika pucat. Perempuan muda. Iya, saya nggak tahu siapa. Tapi kelihatannya mereka dekat sekali. Maaf ya, nih. Saya cuma kasihan sama kamu. Semoga kabar ini salah. Nia mencoba tersenyum walau wajahnya kaku. Terima kasih, Bu. Saya akan periksa sendiri. Saat pulang, langkah Nia terasa berat. Di rumah, ia menangis diam-diam agar Putri tidak melihat. Putri sendiri kadang tak sengaja membuka luka itu dengan pertanyaan polosnya. Ma, kenapa ayah sekarang suka wangi sekali? Putri pernah lihat ayah beli bunga buat seseorang, tapi bukan buat mama. Bunga itu ayah sembunyiin di jok motor, katanya sambil duduk di pangkuan Nia. Jantung Nia serasa diremas. Kamu lihat kapan, sayang? Putri mengernyit mencoba mengingat. Waktu ayah jemput Putri minggu lalu. Ayah beli bunga terus kasih ke tante cantik. Putri pikir buat mama, tapi bukan. Soalnya ayah titip Putri di warung sebentar. Nia nyaris roboh mendengar cerita polos itu. Ia hanya bisa memeluk Putri erat-erat, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan anaknya. Tidak apa-apa, sayang. Mama ada di sini, bisiknya lirih. Sejak saat itu, Nia mulai memperhatikan lebih seksama setiap gerak-gerik Ari. Ia mulai mencatat dalam pikirannya. Bau parfum, senyum diam-diam, ponsel yang selalu dijaga, serta alasan-alasan sibuk yang sering tidak masuk akal. Semua tanda itu mengarah pada satu hal, ada orang ketiga dalam rumah tangganya. Namun, di sisi lain, ia masih berusaha menolak kenyataan itu. Dalam hatinya, ia masih berharap bahwa semua hanya prasangka. Ia masih ingin percaya bahwa Ari hanyalah sibuk dengan pekerjaan, bukan sibuk dengan wanita lain. Malam itu, Nia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Di tangannya, ia menggenggam foto pernikahannya dengan Ari. Senyum mereka berdua begitu tulus dalam foto itu, seolah kebahagiaan akan abadi. Air matanya jatuh menetes di bingkai foto. Ari, kenapa kamu berubah begini? Apa kurangnya aku? Apa kurangnya keluarga kita? Apa kamu sudah tidak sayang sama Putri? Gumamnya pelan. Hati Nia semakin dihantui ketakutan, bahwa sebentar lagi, bayangan orang ketiga itu akan benar-benar muncul dan merenggut kebahagiaan yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Dan sayangnya, ketakutan itu bukan sekadar bayangan, melainkan awal dari kenyataan pahit yang akan segera ia hadapi. Hari-hari yang dilalui Nia terasa semakin berat. Ia mencoba tersenyum di depan Putri, tetapi di dalam hatinya selalu ada rasa perih. Malam-malamnya penuh dengan gelisah. Sementara siang harinya ia berjuang keras mengurus toko peninggalan almarhum ayahnya yang menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Namun, semakin ia berusaha menutup mata, semakin jelas bukti-bukti yang membuat hatinya goyah. Suatu sore, ketika Nia sedang membersihkan ruang kerja Ari, ia menemukan sebuah struk pembelian yang terlipat di antara buku catatan. Matanya membelalak saat membaca tulisan di atas kertas kecil itu. Pembelian, kalung emas Rp3.500.000. Tanggal, 2 minggu lalu.
Nia terdiam. Setahu dia, tidak ada kalung baru di rumah mereka. Tidak ada hadiah untuknya. Bahkan tidak ada kejutan kecil yang biasanya dilakukan pasangan suami istri ketika membeli barang mahal. Tangannya gemetar. Untuk siapa kalung ini? Pikirnya. Ia menatap struk itu lama sekali, sebelum akhirnya menyimpannya kembali. Hatinya terasa ditikam. Malam harinya, ketika Ari baru pulang, Nia memberanikan diri untuk bertanya. Yah, aku lihat ada struk pembelian kalung di meja kerjamu. Kamu beli untuk siapa? Tanyanya hati-hati. Ari yang baru saja melepas sepatu menoleh dengan wajah kaget, namun segera menutupi ekspresinya. Oh itu, aku beli buat klien. Ada orang penting yang aku kasih hadiah, biar hubungan kerja makin lancar. Nia menatap suaminya lekat-lekat. Tapi kenapa aku tidak tahu? Selama ini kita selalu bahas soal keuangan. Kenapa sekarang kamu beli barang mahal tanpa bilang? Ari terlihat kesal. Nia, kamu terlalu banyak tanya. Aku laki-laki, aku tahu apa yang aku lakukan. Tidak semua hal harus kamu tahu. Nia tercekat. Suara Ari yang meninggi itu terasa seperti cambukan keras. Biasanya, meski Ari dingin, ia jarang sekali membentak. Kali ini berbeda. Nia merasa jarak di antara mereka semakin lebar, seakan ada dinding tebal yang tak bisa lagi ia tembus. Kecurigaan itu semakin kuat ketika beberapa hari kemudian, Nia menemukan ponsel Ari yang tanpa sengaja tertinggal di meja makan. Biasanya, ponsel itu selalu menempel di tangannya, tapi kali ini tidak. Hatinya berdebar kencang. Tangannya gemetar saat hendak meraih ponsel itu. Bolehkah aku membukanya? Ini privasi suami, tapi aku harus tahu kebenarannya. Dengan napas tersengal, Nia membuka layar ponsel yang ternyata tidak terkunci. Jantungnya serasa berhenti ketika ia melihat sebuah notifikasi pesan di layar. Dari Putri Hati Merah 2. Aku kangen, Mas. Nanti kita ketemu lagi, ya. Jangan lupa bawa kejutan buat aku. Mata Nia membelalak. Nama itu, Putri. Namun ini jelas bukan Putri anak mereka. Sebab di kontak, ada tanda hati merah di belakang nama itu. Hatinya semakin hancur. Ia membuka percakapan lebih jauh, dan mendapati deretan pesan mesra. Panggilan sayang, janji bertemu, bahkan foto selfie seorang wanita muda dengan senyum menggoda. Nia hampir menjatuhkan ponsel itu dari tangannya. Air matanya mengalir deras. Rasanya dunia runtuh menimpanya. Jadi benar, ada wanita lain. Dan namanya, Putri juga? Betapa kejamnya takdir. Nama yang selama ini ia cintai sebagai nama anak semata wayangnya, kini justru dipakai seorang pelakor yang merebut cinta suaminya. Ketika Ari pulang malam itu, Nia sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya sembab, matanya merah. Ari, panggilnya dengan suara bergetar. Ari menoleh. Kenapa? Kamu nangis lagi? Nia menggenggam ponsel Ari erat-erat, lalu memperlihatkan layar dengan percakapan mesra yang baru saja ia baca. Ini apa? Ari? Siapa perempuan ini? Kenapa namanya Putri juga? Wajah Ari seketika pucat. Ia terdiam sesaat, lalu meraih ponselnya dengan kasar. Kamu nggak boleh buka ponselku. Itu urusanku. Urusanmu? Ari, aku ini istrimu. Kamu pikir aku nggak sakit hati baca semua ini? Setelah semua yang kita lalui, setelah aku berkorban untuk keluarga ini, kamu malah selingkuh. Suara Nia pecah, air matanya tak terbendung lagi. Ari menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Nia, aku sudah muak dengan hidup kita yang begini-begini saja. Kamu selalu sibuk dengan toko, aku merasa tidak diperhatikan. Perempuan itu, dia membuatku merasa dihargai. Kata-kata itu menghantam hati Nia lebih keras dari apapun. Tidak diperhatikan? Ia merasa semua usahanya, semua cintanya, semua kerja kerasnya menjaga keluarga, seakan tidak ada artinya di mata suaminya sendiri. Nia jatuh terduduk di sofa, menangis sejadi-jadinya. Putri kecil yang mendengar suara keras itu keluar dari kamarnya, menatap bingung dengan mata polosnya. Mama, ayah, kenapa teriak-teriak? Tanyanya lirih. Nia cepat-cepat memeluk anaknya. Tidak apa-apa, sayang. Masuk kamar lagi, ya. Tapi luka itu sudah terlalu dalam. Malam itu menjadi titik balik.
Kepercayaan yang selama ini ia pertahankan retak berkeping-keping. Sejak malam itu, suasana rumah tidak lagi sama. Nia tidak bisa lagi memandang Ari dengan cara yang sama. Ia mencoba tetap kuat demi putri kecil. Tapi di dalam hatinya, ia tahu rumah tangganya kini berada di ujung tanduk. Bayangan perempuan bernama Putri, pelakor yang merebut Ari darinya, selalu menghantui pikirannya. Dan Nia tahu, suatu saat nanti, ia harus melawan. Karena rumah tangga bukan sekadar tentang cinta, tapi juga tentang harga diri. Sejak pertengkaran besar itu, rumah tangga Nia dan Ari tak lagi sama. Mereka masih tinggal di bawah satu atap, namun terasa seperti orang asing. Ari semakin jarang pulang, dan sekalipun pulang, wajahnya selalu dingin tanpa sapaan hangat. Nia mencoba bertahan. Ia berusaha tetap tersenyum di depan putri kecil, seolah tidak ada masalah. Tapi setiap malam, ketika anaknya terlelap, ia hanya bisa menangis dalam kesepian. Hari-hari Ari kini lebih banyak di luar rumah. Alasan, urusan kerja, menjadi tameng yang selalu ia gunakan. "Aku ada rapat malam, jangan tunggu," katanya singkat suatu sore. Nia hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Meski di dalam hati ia tahu bahwa suaminya bukan rapat, melainkan pergi menemui perempuan itu, Putri si pelakor. Setiap kali mendengar motor Ari menjauh, dada Nia serasa ditusuk-tusuk. Beginikah rasanya dikhianati? Aku yang sudah berkorban segalanya. Sekarang hanya tersisa air mata. Beberapa hari kemudian, gosip yang dulu hanya berupa bisikan kini semakin jelas. Tetangga-tetangga mulai berbisik saat Nia lewat. "Itu istrinya Ari, ya?" "Iya, kasihan. Suaminya jalan sama cewek muda. Katanya sering makan di restoran mahal. Dulu istrinya yang bangun toko. Sekarang uangnya dipakai buat pelakor." Astaga. Nia berjalan cepat, berusaha tidak peduli. Tapi setiap kata yang terdengar bagai duri yang menusuk jantungnya. Malam itu, ia menatap cermin di kamar. Wajahnya pucat, mata sembab karena sering menangis. Ia tersenyum getir. "Apa aku sudah tidak menarik lagi di matamu, Ari? Apa aku ini cuma beban bagimu?" Namun, luka paling dalam justru datang dari mulut Ari sendiri. Suatu malam, ketika Ari pulang dengan wajah lelah tapi jelas beraroma parfum wanita lain, Nia memberanikan diri menegurnya. "Ari, sampai kapan kamu begini? Apa kamu tidak kasihan sama Putri? Dia sering tanya kenapa ayahnya jarang pulang. Dia butuh kasih sayangmu." Ari melepaskan jaketnya dengan kasar. "Nia, jangan mulai lagi. Aku sudah muak dengan ocehanmu." Nia terdiam, air matanya mulai menggenang. "Aku ini istrimu, Ari, aku berhak bicara. Kalau kamu tidak bahagia, kenapa dulu kamu menikahiku? Kenapa kamu tega menghancurkan rumah tangga ini demi perempuan itu?" Ari menatapnya tajam. Lalu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kata-kata yang menusuk hati Nia lebih dalam daripada 1000 pisau. "Aku menikahimu karena keadaan. Tapi dengan dia, aku merasakan cinta yang sebenarnya. Kamu? Kamu cuma ibu dari anakku." Nia terhuyung. Napasnya tercekat. Kata-kata itu bergema di telinganya berulang-ulang. "Ibu dari anakku. Hanya itu aku bagimu?" Tanpa sadar, air matanya jatuh deras. "Ari, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Setelah semua yang kulakukan, setelah aku menopangmu, setelah aku menjaga rumah ini, kau bilang aku cuma ibu dari anakmu?" Ari tidak menjawab. Ia masuk kamar, meninggalkan Nia sendirian dengan tangisan pilu. Keesokan paginya, putri kecil mendekati Nia yang sedang duduk termenung di ruang tamu. "Mama, kenapa Mama sering nangis? Apa ayah bikin Mama sakit?" Nia terdiam, tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat-erat. "Tidak apa-apa, sayang. Mama cuma lelah." Putri mengusap pipi ibunya dengan tangan kecilnya. "Mama jangan nangis lagi. Ya, kalau Mama sedih, Putri juga sedih." Hati Nia semakin hancur. Ia sadar, jika ia terus terpuruk, anaknya akan ikut terluka. "Tidak, aku tidak boleh kalah. Jika Ari memilih melukai hati kami demi wanita itu, maka aku harus bangkit. Demi Putri, demi diriku sendiri." Hari-hari berikutnya, Ari semakin terang-terangan. Ia sering pulang membawa barang-barang baru, jam tangan, kemeja,
bahkan parfum mahal. Namun Nia tahu, barang-barang itu bukan untuknya. Puncaknya, suatu sore Nia memergoki Ari sedang menelpon dengan wajah penuh senyum. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia berikan padanya. Iya, sayang, aku akan datang. Tunggu ya, aku bawakan hadiah. Aku juga kangen. Nia berdiri di balik pintu, tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Saat Ari menyadari kehadirannya, ia buru-buru menutup telepon. Apa kamu nguping? Bentaknya. Nia menatapnya dengan mata basah. Aku tidak perlu nguping. Ari, aku sudah tahu semuanya. Perempuan itu, hadiah itu, semua kebohonganmu, apa kamu sudah tidak peduli lagi dengan aku dan anakmu? Ari menghela napas panjang, wajahnya keras. Nia, hentikan drama ini. Aku sudah bilang, aku bahagia dengan dia. Kalau kamu tidak tahan, silakan pergi. Kata-kata itu membuat dada Nia serasa meledak. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Ia tidak lagi hanya merasa sedih. Ia mulai merasa marah. Baiklah, Ari. Kalau kamu sudah memilih jalan ini, aku akan tunjukkan bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa kau injak seenaknya. Malam itu, setelah Ari kembali pergi, Nia duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap toko kecilnya yang selama ini ia kelola. Toko itu adalah hasil kerja kerasnya, tempat ia menumpahkan keringat, tenaga, dan cinta. Namun kini, hasil jerih payahnya justru dipakai Ari untuk menghidupi perempuan lain. Tangannya mengepal. Air mata masih menetes. Tapi ada bara api yang mulai menyala di dalam dirinya. Ari, kau boleh mengkhianati cintaku. Tapi jangan harap kau bisa menghancurkan hidupku. Demi Putri, demi harga diriku, aku akan lawan kalian. Aku akan rebut kembali semua yang menjadi milikku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nia bertekad untuk bangkit. Luka yang ia terima telah menjadi bara yang membakar semangatnya. Hari-hari terasa semakin berat bagi Nia. Jika dulu Ari masih berusaha menutupi perselingkuhannya, kini ia semakin berani menunjukkan sikap tanpa rasa bersalah. Ari jarang pulang, dan ketika pulang, ia sering membawa aroma parfum asing. Bahkan terkadang bercak lipstik samar di kerah bajunya. Nia berusaha menutup mata, tapi semakin hari semakin jelas bahwa Ari sudah tidak lagi menghargainya sebagai istri. Namun yang paling menyakitkan, akhirnya Nia mengetahui siapa sebenarnya perempuan itu. Suatu sore, Nia sedang menjaga toko ketika seorang pelanggan wanita masuk. Usianya jauh lebih muda dari Nia, mungkin sekitar pertengahan 20-an. Wajahnya cantik, kulitnya mulus, dengan dandanan rapi dan gaya percaya diri. Wanita itu tersenyum ramah saat melihat-lihat barang, lalu matanya berhenti pada kalung perhiasan yang dipajang di etalase. Ini sama persis seperti yang Mas Ari belikan aku kemarin. Gumamnya pelan namun cukup jelas untuk terdengar oleh Nia. Sekejap, tubuh Nia kaku. Namanya disebut Ari. Wanita itu menoleh padanya, lalu tersenyum tipis. Oh, maaf, Bu. Saya cuma ingat sesuatu. Ibu ini, istrinya Mas Ari, kan? Nia terdiam, lidahnya keluh. Iya, saya istrinya. Wanita itu tersenyum. Namun senyum itu penuh kesombongan, seolah sengaja memperlihatkan sesuatu. Perkenalkan, saya Putri. Mungkin ibu sudah sering dengar nama saya? Nama itu, Putri. Bukan putri kecilnya, bukan buah hatinya, melainkan wanita ini, yang dengan santai mengakuinya di depan mata. Nia merasakan dadanya sesak, wajahnya memanas. Ia hampir tak mampu menahan diri untuk tidak melemparkan barang yang ada di tangannya. Putri melanjutkan dengan nada penuh tantangan. Saya sering bertemu Mas Ari. Dia cerita banyak tentang ibu. Katanya ibu wanita hebat, ulet, pekerja keras. Tapi, kadang pria butuh sesuatu yang berbeda, kan? Kalimat itu menusuk hati Nia. Bukan hanya menusuk, tapi merobek-robek harga dirinya. Nia mengepalkan tangannya erat-erat. Kamu, berani sekali datang ke tempatku. Kamu sudah merusak rumah tanggaku, dan sekarang kamu berani menantangku di depan mataku. Putri tertawa kecil, tawanya sinis. Tenang saja, Bu. Saya hanya belanja. Lagi pula, saya rasa Mas Ari sudah menentukan pilihannya. Setelah berkata begitu, ia meninggalkan toko dengan langkah anggun,
menyisakan Nia yang hampir roboh karena tubuhnya gemetar hebat. Malam itu, ketika Ari pulang, Nia langsung menantangnya. Aku bertemu dengan dia. Dengan Putri. Dia datang ke tokoku. Ari. Dia sengaja memperlihatkan dirinya di depanku. Ari terkejut sesaat, namun segera menghela napas panjang. Nia, sudahlah. Kamu tidak perlu ribut lagi soal ini. Aku memang bersama dia. Aku mencintainya. Nia terisak. Suaranya pecah. Ari, apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan keluargamu sendiri. Kamu tega melukai anakmu? Putri kecil selalu menunggumu pulang, tapi kamu malah sibuk dengan wanita itu. Ari memalingkan wajahnya. Aku sudah tidak bisa lagi pura-pura. Nia, aku tidak bahagia di rumah ini. Dengan dia, aku merasa hidup. Aku merasa dicintai. Jadi, kalau kamu tidak tahan, kita akhiri saja. Nia terdiam. Kata-kata itu membuat dadanya seperti berhenti berdetak. Diakhiri? Begitu mudahnya kau bicara. Ari, setelah semua yang kulakukan, setelah semua yang kita lalui, kau bicara soal mengakhiri seakan aku tidak berarti apa-apa bagimu? Air matanya jatuh, tapi di dalam dirinya, perlahan muncul kekuatan baru. Malam itu, Nia duduk sendirian di kamar Putri kecil. Ia menatap wajah anaknya yang tertidur lelap. Sambil mengelus rambut anaknya, ia berbisik lirih. Putri, maafkan Mama. Ayahmu sudah berubah. Tapi Mama janji, Mama akan lindungi kamu. Tidak ada yang boleh merampas kebahagiaanmu. Sayang. Tidak ayahmu, tidak wanita itu. Dalam keheningan malam, Nia sadar satu hal. Ia tidak bisa lagi hanya menangis. Putri kecil membutuhkan ibunya yang kuat. Jika Ari memilih wanita lain, maka Nia harus memilih jalan lain. Jalan untuk mempertahankan martabat dan masa depan anaknya. Dan sejak hari itu, tekad Nia semakin bulat. Ia akan melawan. Beberapa hari kemudian, gosip semakin meluas. Foto Ari bersama Putri beredar di media sosial. Mereka terlihat makan di restoran mewah, berpegangan tangan, bahkan tertawa bahagia seolah dunia hanya milik mereka berdua. Saat Nia melihat foto itu, dadanya perih. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini air matanya tidak lagi hanya tangisan putus asa. Ia menangis dengan penuh amarah. Baiklah, Ari. Kalau kau sudah berani mempermalukan aku di depan orang banyak, aku juga akan tunjukkan pada dunia siapa sebenarnya kau dan perempuan murahan itu. Aku tidak akan diam lagi. Kalian pikir bisa merampas semua kebahagiaanku? Tidak semudah itu. Dengan mata penuh tekad, Nia menatap bayangan dirinya di cermin. Wanita yang selama ini tampak rapuh kini perlahan berubah menjadi sosok yang siap menghadapi perang besar. Sejak Ari terang-terangan mengaku mencintai Putri, hubungan rumah tangga itu tak lagi sama. Ia semakin jarang berada di rumah. Jikapun pulang, hanya sebentar untuk mengambil baju atau sekadar tidur tanpa sepatah kata. Nia berusaha tegar di depan Putri kecil, meski di dalam hatinya ia hancur berkeping-keping. Namun apa yang terjadi setelahnya jauh lebih menyakitkan. Ari mulai menyentuh apa yang paling berharga bagi Nia, hasil kerja kerasnya. Suatu siang, Nia sedang mencatat keuangan toko. Toko kecil itu adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka selama ini. Semua modal, keringat, bahkan doa, ia curahkan untuk membangun toko itu agar bisa bertahan. Tiba-tiba Ari datang, wajahnya dingin dan tanpa basa-basi. Aku butuh uang. Kas toko berikan ke aku. Nia menoleh kaget. Apa maksudmu, Ari? Uang toko ini untuk belanja barang minggu depan. Kalau diambil semua, kita tidak bisa berjualan. Ari menatapnya tajam. Aku bilang berikan. Itu uang kita bersama, kan? Jangan banyak alasan. Nia berdiri, tubuhnya gemetar. Ari, jangan bilang uang ini untuk dia, untuk perempuan itu. Ari menghela napas berat, lalu tanpa rasa bersalah berkata, ya, untuk dia. Putri butuh modal juga. Aku ingin bantu dia buka usaha. Itu hakku sebagai suami. Sekejap, dunia Nia runtuh. Modal usahanya? Dari uangku? Dari keringatku selama ini? Kau gila, Ari. Nia berteriak dengan suara parau. Keringatku, kerja kerasku,
Semua jerih payahku kau rampas hanya untuk membahagiakan perempuan itu? Kau sudah kehilangan akal sehat? Namun Ari tidak gentar. Ia membuka laci meja kasir, mengambil uang, dan memasukkannya ke dalam tas tanpa sedikit pun menatap Nia. Aku sudah bilang, jangan halangi aku. Kalau tidak suka, terserah. Ini urusan rumah tangga kita, jangan bawa keluar. Dan ia pergi begitu saja, meninggalkan Nia yang jatuh terduduk di lantai, air matanya jatuh tak terbendung. Malam itu, Nia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandang kosong ke arah dinding. Pikirannya penuh dengan pertanyaan yang menyakitkan. Bagaimana bisa seorang suami tega merampas harta istrinya sendiri untuk diberikan pada wanita lain? Bagaimana bisa orang yang dulu berjanji akan melindungiku kini justru menusukku dari belakang? Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangannya yang selama ini bekerja keras, menata toko, melayani pembeli, menghitung setiap receh. Semua itu kini dirampas begitu saja. Beberapa hari kemudian, penderitaan Nia makin bertambah. Ari bukan hanya mengambil uang toko, tapi juga mulai menggadaikan barang-barang berharga yang mereka miliki. Motor yang dulu dibeli dari hasil jerih payah Nia dijual diam-diam. Bahkan perhiasan kecil yang ia simpan untuk tabungan Putri ikut hilang dari lemari. Saat Nia menanyakan, Ari hanya menjawab singkat, "Aku butuh uang. Semua itu masih milik kita bersama. Jangan banyak tanya." Nia menangis terseduh di kamar. Putri kecil menghampirinya sambil membawa boneka. "Mama kenapa? Mama jangan nangis terus, nanti sakit." Nia memeluk anaknya erat-erat, berusaha tersenyum meski wajahnya penuh air mata. "Mama tidak apa-apa, sayang. Mama cuma capek." Tapi di dalam hatinya, Nia tahu ia tidak bisa terus membiarkan Ari merampas segalanya. Puncaknya terjadi ketika Ari membawa pulang mobil baru. Suatu sore, suara klakson terdengar di depan rumah. Nia keluar dan melihat sebuah mobil mewah berhenti. Dari dalam mobil, Ari turun sambil tersenyum puas. "Bagus, kan?" katanya. Nia tertegun. "Dari mana kau dapat mobil ini? Jangan bilang, dari uang toko? Dari hasil kita?" Ari tidak menanggapi, hanya mengusap bodi mobil dengan wajah bangga. Namun yang membuat hati Nia semakin hancur adalah ketika Putri, si pelakor, muncul dari kursi penumpang. Wanita itu turun dengan gaun elegan, menatap Nia dengan senyum sinis. "Halo, Bu Nia. Wah, mobilnya nyaman sekali. Terima kasih ya, sudah ikut membiayai kebahagiaan kami." Nia terpaku, darahnya berdesir. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Ari merangkul bahu Putri tanpa sedikit pun merasa bersalah. "Kami akan pergi sebentar. Jangan tunggu aku." Dan mereka pun pergi dengan mobil itu, meninggalkan Nia berdiri di depan rumah, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua benar-benar dirampas darinya. Bukan hanya uang, bukan hanya barang, tapi juga harga dirinya sebagai seorang istri. Malam itu, Nia menutup pintu kamar dengan rapat. Ia menatap wajah Putri kecil yang tertidur dengan tenang. Dalam diam, air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan hanya tangisan putus asa. Ada bara api yang membakar di dalam dirinya. "Baiklah, Ari, kalau ini jalan yang kau pilih, aku tidak akan tinggal diam. Kau sudah merebut hartaku, kau sudah mempermalukan aku. Tapi ingat, tidak ada yang bisa merebut tekadku. Aku akan balas semua ini. Kalian pikir aku akan kalah? Tidak. Aku akan buat kalian menyesal." Di cermin, Nia menatap pantulan dirinya. Wanita itu bukan lagi istri yang rapuh dan terpuruk. Ia kini adalah seorang ibu yang siap berjuang. Seorang wanita yang takkan membiarkan dirinya diinjak lebih jauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nia mulai menyusun rencana. Rencana untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya, sekaligus menghancurkan kebahagiaan palsu Ari dan Putri. Beberapa hari terakhir, Nia hanya bisa menangis dalam diam. Setiap kali melihat putri kecilnya, hatinya makin terasa remuk. Anak itu tidak tahu apa-apa, tetapi harus menjadi saksi keretakan rumah tangga orang tuanya. Namun setelah semua harta, hasil kerja keras, dan bahkan harga dirinya dirampas Ari demi membahagiakan pelakor itu, Nia sadar, ia tidak boleh terus larut dalam kesedihan. Malam itu, setelah menidurkan putri kecil,
Ia duduk sendirian di ruang tamu dengan setumpuk catatan keuangan di hadapannya. Air matanya masih mengalir. Tapi matanya menyala penuh tekad. Cukup sudah. Aku sudah terlalu lama diam. Kalau aku terus menangis, maka mereka akan semakin menginjak-injakku. Aku harus bangkit. Aku harus melawan. Keesokan harinya, Nia mulai berbenah. Ia mengunjungi toko yang hampir sepi karena barang-barangnya sudah banyak diambil Ari. Sambil membersihkan etalase, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan memulai lagi, dari nol sekalipun. Tetangga-tetangga yang peduli menghampirinya. Bu Wati, salah satu pelanggan setia, menepuk bahunya. Nia, kami tahu apa yang terjadi. Orang-orang sudah mulai membicarakan Mas Ari dan perempuan itu. Tapi jangan takut, kami tetap akan belanja di sini. Kamu wanita kuat, Nia. Kamu bisa berdiri sendiri. Ucapan itu memberi semangat baru. Nia tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Saya janji, saya tidak akan menyerah. Nia mulai mencari jalan untuk membangun kembali hidupnya. Ia menghubungi pemasok lama yang dulu pernah bekerja sama dengannya. Walaupun modalnya sudah terkuras habis, ia berani memohon keringanan. Pak, saya janji akan bayar sedikit demi sedikit. Tolong beri saya kesempatan untuk memulai lagi. Melihat ketulusan dan kerja keras Nia di masa lalu, beberapa pemasok bersedia membantunya. Mereka tahu siapa yang sebenarnya membangun usaha itu. Baik, Bu Nia. Kami percaya pada Ibu. Kami akan bantu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nia merasakan secercah harapan. Namun bangkit tidak hanya berarti membangun usaha. Ia juga harus menyiapkan langkah hukum untuk melindungi haknya dan anaknya. Suatu sore, ia memberanikan diri menemui seorang pengacara yang direkomendasikan oleh temannya. Pak, saya ingin melawan. Suami saya sudah mengambil semua hasil kerja keras saya untuk diberikan kepada wanita lain. Saya tidak bisa diam lagi. Saya harus melindungi anak saya. Pengacara itu menatapnya serius. Ibu Nia, kasus seperti ini memang tidak mudah. Tapi Ibu punya hak. Selama ada bukti bahwa semua harta itu dari hasil jerih payah Ibu, kita bisa perjuangkan. Nia mengangguk mantap. Saya akan kumpulkan semua bukti. Saya tidak peduli berapa lama prosesnya. Saya tidak akan biarkan mereka hidup senang di atas penderitaanku. Sementara itu, Ari dan Putri semakin berani memamerkan hubungan mereka. Foto-foto mesra keduanya berseliweran di media sosial. Mereka terlihat makan malam di restoran mewah, liburan keluar kota, bahkan belanja barang-barang mahal. Yang membuat Nia semakin sakit hati. Banyak dari barang itu ia kenali, karena sebagian besar dibeli dari uang toko dan hasil jerih payahnya sendiri. Namun alih-alih makin terpuruk, setiap foto itu justru semakin menambah semangatnya untuk bangkit. Silakan kalian pamer kebahagiaan palsu. Aku akan buat semua itu runtuh di depan mata kalian. Aku akan buat kalian menyesal pernah merampas hakku. Perubahan sikap Nia mulai terlihat. Ia tidak lagi mudah menangis di depan orang lain. Ia mulai kembali tersenyum. Meski senyum itu penuh luka. Ia kembali melayani pelanggan di toko dengan ramah, meski di belakangnya masalah masih menumpuk. Putri kecil pun mulai merasakan semangat baru ibunya. Mama sekarang sering senyum lagi. Aku senang, Ma. Nia memeluk anaknya erat-erat. Iya, sayang. Mama janji akan selalu kuat untuk kamu. Kamu alasan Mama untuk terus bertahan. Malam itu, Nia menuliskan semua rencana di buku catatannya. Menghidupkan kembali toko dengan dukungan pemasok. Mengumpulkan bukti kepemilikan harta untuk menghadapi Ari di jalur hukum. Mencari saksi dan dukungan dari orang-orang terdekat. Melindungi putri kecil agar tidak terluka lebih jauh. Setiap poin ditulis dengan hati-hati, penuh tekad. Ia tahu jalannya tidak mudah. Tapi ia tidak takut lagi. Ari, Putri, kalian pikir aku akan hancur selamanya? Kalian sudah salah besar. Aku akan balas kalian sehina-hinanya. Dan aku pastikan kalian akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dengan mata penuh api semangat, Nia menutup bukunya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia bisa tidur dengan tenang. Tidur bukan karena lelah menangis, tapi karena yakin bahwa besok ia akan mulai langkah pertamanya menuju kebangkitan. Hari-hari Nia mulai terasa berbeda.
Ia sudah tidak lagi bangun pagi dengan air mata. Kini, ia bangun dengan rencana, dengan tujuan yang jelas, membalas Ari dan Putri sehina-hinanya. Setiap pagi ia membuka toko, melayani pelanggan dengan wajah ramah. Meski persediaan barang masih terbatas, semangatnya membuat orang-orang percaya untuk kembali berbelanja. Beberapa tetangga bahkan dengan sukarela membantu mempromosikan tokonya di media sosial. Kalau mau belanja yang jujur dan amanah, belanja di tokonya Bu Nia, kata salah seorang tetangga. Dukungan itu membuat Nia semakin yakin bahwa ia tidak sendirian. Namun di balik senyumnya, Nia menyimpan strategi yang rapih. Ia mulai mengumpulkan bukti, kwitansi pembelian barang, catatan keuangan toko, rekening bank, hingga foto-foto barang berharga yang kini sudah lenyap. Semua itu ia susun rapi dalam sebuah map tebal berwarna biru. Ini semua akan menjadi senjataku. Kalian kira aku tidak bisa melawan? Salah besar. Tak hanya bukti tertulis, Nia juga mencari saksi. Ia mendatangi beberapa orang yang tahu bagaimana ia membangun usaha sejak awal. Teman-teman dekatnya, bahkan karyawan yang dulu sempat membantunya, siap memberi kesaksian bila diperlukan. Bu Nia, kami tahu toko itu berdiri karena kerja keras Ibu. Semua orang di kampung ini juga tahu. Kalau nanti ada apa-apa, kami siap bersaksi. Ucapan itu bagai bahan bakar bagi amarahnya. Sementara itu, Ari dan Putri semakin lengah. Mereka terlalu sibuk menikmati hasil rampasan. Mobil baru, rumah kontrakan mewah, hingga bisnis kecil yang mulai dirintis Putri dengan modal dari uang Nia. Di sebuah unggahan media sosial, Nia melihat foto mereka berdua duduk di kafe mahal, tertawa bahagia. Putri menulis caption, "Terima kasih sayangku, akhirnya aku punya segalanya karena kamu." Nia menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin. Bukan karena dia. Karena aku. Karena aku yang kalian rampas. Tapi sebentar lagi, kalian akan tahu rasanya kehilangan. Nia tidak hanya bergerak secara hukum. Ia juga menyiapkan langkah sosial. Dengan cerdas, ia mulai menceritakan kisahnya pada orang-orang terdekat. Tanpa berlebihan, ia hanya menyampaikan kebenaran. Bagaimana Ari merampas uang toko, menjual barang-barang, dan memberikannya pada wanita lain. Kabar itu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Perlahan, citra Ari di mata tetangga hancur. Dari seorang pria yang dulu dipandang baik, ia kini disebut-sebut sebagai suami tak tahu diri, perampas, bahkan pecundang. Putri, si pelakor, juga mulai jadi bahan gunjingan. Orang-orang menghindarinya, tidak mau bekerja sama dengannya, bahkan memandang sinis ketika ia lewat. Langkah selanjutnya, Nia mulai menghubungi pengacara lagi. Ia duduk di ruang kantor sederhana itu, menyerahkan map biru penuh bukti. "Saya sudah siap, Pak. Tolong gunakan semua ini. Saya ingin ajukan gugatan. Saya ingin hak saya dan anak saya kembali." Pengacara membuka satu persatu dokumen, matanya terbelalak. "Ibu Nia, ini bukti yang sangat kuat. Dengan ini, peluang Ibu untuk memenangkan kasus sangat besar. Kita bisa gugat perceraian sekaligus perebutan harta. Dan kita bisa pastikan hak asuh anak tetap di tangan Ibu." Hati Nia bergetar. Ia tahu ini bukan keputusan mudah, tapi ia yakin. "Lakukan, Pak. Saya sudah siap menghadapi mereka di meja hukum. Saya sudah tidak takut lagi." Meski rencana hukumnya berjalan, Nia juga menyiapkan langkah psikologis untuk menghantam Putri dan Ari. Ia tahu, orang-orang seperti mereka tidak tahan jika harga dirinya diinjak di depan umum. Dengan hati-hati, Nia mulai mengatur strategi agar kebusukan mereka terbongkar di tengah masyarakat. Ia tidak perlu menyebarkan fitnah. Fakta sudah lebih dari cukup. Ia hanya perlu membuka satu pintu, memperlihatkan bukti transfer, nota pembelian, dan pernyataan saksi bahwa semua yang Ari banggakan bersama Putri berasal dari hasil jerih payah Nia. "Biar semua orang tahu, kalian hidup dari uang haram," bisiknya di depan cermin, wajahnya penuh tekad. Suatu malam, Nia kembali menatap Putri kecil yang sudah tertidur lelap. Ia mengusap rambut anaknya, tersenyum lembut. "Sayang, Mama janji, sebentar lagi semua akan berubah. Kamu tidak akan melihat Mama menangis lagi. Mama akan buktikan bahwa kita tidak boleh diinjak-injak begitu saja." Air matanya jatuh. Namun kali ini bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kekuatan,
Tanda bahwa seorang wanita sudah benar-benar siap bangkit. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik bagi Nia. Ia bukan lagi korban yang hanya bisa meratap. Ia kini menjadi seorang pejuang, seorang ibu, sekaligus seorang wanita yang siap melawan. Ari dan Putri masih belum tahu bahwa badai sedang menunggu mereka di depan. Badai yang akan merobohkan semua kebahagiaan palsu yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain. Dan badai itu bernama Nia.